Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Mega proyek di Indonesia, sampai saat ini masih dilakukan dalam rangka menyongsong Indonesia Maju 2045. Di tahun 2024 ini beberapa proyek pembangunan infrastruktur terus digenjot. Di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya merupakan proyek baru. Beberapa proyek ini hadir dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Setidaknya ada 3 mega proyek yang hadir di tahun 2024 ini. Apa saja ketiga proyek raksasa itu? Satu, pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat. Rencana pembangunan jembatan layang flyover Sitinjau Lawik terus menunjukkan progres positif. Setelah melalui proses izin prakarsa dan pengadaan badan usaha melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha KPBU, proyek strategis Sumbar ini mulai memasuki tahapan penetapan lokasi proyek. Flyover Sitinjau Lawik telah disusun dengan rencana trase sepanjang 2,78 km. Total lahan yang dibutuhkan seluas 18,7 hektar, yang terdiri dari kepemilikan lahan masyarakat 12,8 hektar, kawasan hutan lindung 4,94 hektar. Sejauh ini masyarakat mendukung dan berharap agar flyover ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Dua, Pelabuhan Anggrek Gorontalo. Pelabuhan Anggrek yang terletak di Gorontalo, dikelola oleh PT Agit, selaku pengelola pelabuhan diharapkan agar selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan transformasi digital, serta berwawasan lingkungan atau ekoport. PT Agit diharapkan dapat menjaga komitmen dan itikat baiknya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke depan, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku sehingga pelayanan Pelabuhan Anggrek dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kehadiran Pelabuhan Anggrek diharapkan mampu meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya serta meningkatkan daya saing Indonesia. Sebelumnya, pada bulan Juli yang lalu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Agit telah menandatangani perjanjian kerjasama melalui skema KPBU. PT Agit terdiri dari sejumlah perusahaan yakni PT GoTrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistik, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya Persero. Pengelolaan Pelabuhan Anggrek melalui skema KPBU merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya pelabuhan, meskipun di tengah keterbatasan APBN. Adapun nilai investasi kerjasama tersebut sebesar 1,4 triliun rupiah, dan biaya operasional sebesar 5,2 triliun rupiah, yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun, dengan besaran pendapatan konsesi 2,5% per tahun, dari pendapatan kotor yang dapat dinaikkan secara progresif, serta pembagian kelebihan keuntungan sebesar 50%, disetorkan oleh badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ruang lingkup penyelenggaraan proyek KPBU tersebut meliputi penyediaan dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal dengan ukuran 30.000 dwt dan general cargo dengan ukuran 10.000 dwt, kegiatan bongkar muat barang, peti kemas, curah dan penyediaan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya. Tiga, Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua terus dikebut agar dapat selesai tepat waktu. Jalan ini adalah infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat Papua yang diharapkan dapat menunjang mobilitas barang dan jasa, khususnya berbagai kebutuhan dasar. Tidak hanya fokus pada sisi konstruksi namun juga memperluas kerjasama investasi bisnis melalui proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan sejumlah portofolio pengerjaan proyek strategis nasional,
Hutama Karya juga berhasil meraih kontrak sebagai kontraktor dari salah satu proyek dengan skema KPBU tersebut. Pemerintah terhadap pengadaan infrastruktur yang merata di Indonesia, Hutama Karya tengah menjajaki 3 proyek dengan skema KPBU. Proyek berskema KPBU ini tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia dimulai dari Sumatera hingga Papua. Proyek pembangunan jalan sepanjang 50,14 km ini memiliki nilai investasi Rp3,526 triliun dan masa konsesi 15 tahun. Papua adalah wilayah yang potensial untuk pariwisata dan memiliki banyak tempat favorit para turis asing, misalnya Puncak Gunung Jayawijaya dan Raja Ampat. Namun ada satu tantangan ketika mengunjungi bumi cendrawasih yakni masalah transportasi. Jalan Trans Papua akan tersambung 100% dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Kurang 183 km lagi, maka jalan ini akan jadi sempurna, dan menjadi jalan trans terpanjang se-Papua karena total panjangnya 3.462 km. Masyarakat juga amat senang dengan adanya jalan Trans Papua. Penyebabnya karena mempersingkat perjalanan. Jika dulu dari distrik Mbua, Kabupaten Duga, ke Wamena, Jayawijaya, butuh waktu minimal sehari. Namun setelah ada jalan Trans Papua maka hanya butuh 4 jam. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.